Oke teman-teman, kembali lagi di video tutorial desain aplikasi atau website YouTube dengan CSS dan HTML. Nah, sebelumnya kita sudah mendesain menu yang kiri. Nah, sekarang adalah bagian ini, bagian navigation top dan kontennya kayak gimana ya. Oke, ini kayaknya, tapi kita nggak akan desain full. Jadi ada bagian-bagian yang akan kita hapus gitu ya, yang akan kita hapus, yang akan kita abaikan. Saya pengen di sini cuma menambahkan ini aja, logo. Bagian atasnya ini nggak ada ya, ini nggak ada, karena ya nggak usah, nggak perlu nggak perlu terlalu identik lah ya, cukup yang seadanya aja dulu. Oke, cara menambahkan logo, pertama-tama kita cari logonya di Google ya, teman-teman bisa ini cari YouTube logo PNG di Google, kemudian Google Image ya, Google Image. Kemudian cari aja nih logonya yang kira-kira teman suka ya. Saya suka yang ini. Pastikan dia pastikan latar belakangnya, bukan latar belakang. Pastikan latarnya itu bentuknya kotak putih hitam, abu putih ini artinya kotaknya transparan ya. Kalau dia ini latar belakangnya ini putih, itu dia tidak transparan. Kita perlu yang transparan supaya dia ini. Kalau dia nggak transparan, nanti di sekeliling logo ini ada warnanya, nanti warnanya putih atau gimana, atau hijau atau apa gitu ya, tergantung warna dari background ini. Nah, kalau yang ini misalnya ini ada putih, berarti nanti logo kita di sininya putih. Sedangkan kita pengennya di sini logonya transparan gitu ya, transparan. Maka backgroundnya juga harus ditentukan transparan juga ya. Oke, save image dulu aja. Kita cari apa aja sih, video dan lain sebagainya. Mana tadi, di sini ya, My YouTube ya. Nah, logo, kasih aja nama logo. Oh, ini JPG ternyata, berarti salah nih. Saya bisa lihat itunya dari ininya JPG ya. Mana yang PNG ya? Oke. Coba deh YouTube ID. Kalau dia di JPG nggak bisa teman-teman, harus PNG, karena JPG itu dia nggak mendukung transparan background itu ya. Coba kita lihat dulu aja, PNG ini PNG atau JPG ya, yang tadi kalau nggak salah. Nah, ini kenapa saya bilang JPG ya, karena tipe ininya ya. Kita mencari yang PNG bukan JPG. Mudah-mudahan ada. Wah, nggak ada. Kalau nggak ada, terpaksa kita pakai cara kedua ya. JPG semua teman-teman. Oke, karena dia nggak ada PNG, maka kita pakai teknik kedua ya. Kalau ada PNG tadi gampang, tapi karena ini nggak ada PNG ya, kita pakai cara kedua. Kita print screen dulu ya, print screen layarnya. Tadi seperti yang saya jelaskan di di video pertama ya, cara print screen itu ya. Oke, saya buka GIMP-nya dulu. Saya buka GIMP-nya. Sabar ya. Ini adalah cara kedua untuk menambahkan logo dari website yang sudah ada ya teman-teman. Oke, ini di paste. Maaf. Oke, paste. Nah, paste di sini. Kemudian caranya gimana menambahkan logonya? Nah, kita ini perbesar dulu deh. Perbesar dulu ya. Nah, kita pengen mengambil logo yang ini. Di sini ada menu, ada nggak ya crop ya? Rectangle select dulu deh. Kita blok di sini, kita seleksi dulu di sini. Teman-teman mudah-mudahan bisa ini. Aduh, mesti ini lagi. Nah, blok dulu ya. Blok seperti ini. Nah, kita ambilnya langsung dari sumber YouTube-nya aja supaya mudah. Oke, kemudian di sini ada crop ya. Ini crop tool. Crop bagian ini. Oke, di enter. Nah, kemudian kita save file, save as. Taruh di mana ya, di pictures gitu.
di D aja ya, di D. Kemudian bisa nggak kita rubah menjadi ini? Oh, nggak bisa teman-teman. Waduh, kalau nggak bisa nih berarti cara yang lain ya. Oke. Saya ini dulu deh, saya print screen dulu, print screen. Kemudian jadi ada banyak cara ya untuk melakukan ini, untuk melakukan mengambil gambar. Banyak caranya. Makanya kalau satu aplikasi nggak berhasil atau satu cara nggak berhasil, kita bisa coba cara yang lain gitu. Nah, oke, ini saya pakai pen, pakai select, kemudian saya seleksi itunya, kemudian saya pakai crop. Nah, jadi tinggal seperti ini ya, dan save aja deh, langsung aja save as di bagian sini ya, YouTube logo ya, logo. Nah, seperti ini. Oke, sudah kita save, baru kita bisa tambahkan di bagian situnya. Kita tambahkan di mana? Nah, di bagian write content. Nah, di bagian top ini ya. Sini img, cara menambahkannya pakai img src logo.png ya kalau nggak salah. Namanya tadi logo.png. Oke, kita lihat dulu. Nah, sudah ya. Nah, ini warnanya agak gelap. Nah, ini maksud saya kenapa dia harus transparan tadi? Karena ininya. Oke, karena dia gelap otomatis kita harus rubah ini. Rubah yang top ini. Tadi kan 21 ya harusnya. 21 ya. Backgroundnya. Nah, jadi dia menjadi 21 seperti ini. Ini adalah background dengan apa sih? Dengan kombinasi background color warna 21 gitu ya teman-teman. Berarti yang left juga kita harus rubah menjadi 21. Karena apa tadi ya? Karena gambar kita warnanya backgroundnya beda ternyata backgroundnya. Nah, oke, ini letaknya di masih di atas. Kita perlu mengatur paddingnya ya. Paddingnya taruh di sini ya. Ini padding, style dulu padding. Oh, bukan di sini deh. Jangan di situ deh. Di sini aja, karena sudah ada CSS-nya. Oke, di top. Top mana top? Nah, ini nih. Tingginya 60 ya. Sedangkan tinggi gambar kita berapa? My YouTube tinggi gambar kita adalah 98 ya. Kali 26. 26 itu tingginya, berarti 98 itu panjangnya. Berarti height-nya adalah 26. 60 kurang 26 berapa? 60 kurang 26 sama dengan itu dibagi 2. Nah, maka padding topnya adalah 17. Gitu ya teman-teman cara carinya. Padding top 17 px. Nah, seperti ini. Untuk bawahnya nggak usah lah, karena kita nggak ada konten di bawahnya. Ini nanti height-nya harus kita kurangkan dengan 17 ya. Nah, kenapa dikurangkan 17? Karena ini nanti padding top dari yang 17 ini akan ditambah ke 60 sehingga ukuran height-nya akan bertambah ya. Maka kita harus kurangi 17. Berarti di sini 53 ya harusnya ya. Nah, 53. Bener nggak ya 53 ya? 60 dikurang 17. 43 teman-teman. 43, maaf saya agak lemot juga matematikanya. Nah, seperti itu. Sudah di tengah-tengah ya. Nah, dia sudah ada YouTube. Untuk yang bagian pencarian ini nggak usah, saya kira nggak perlu. Kalau teman-teman pengen ya teman-teman bisa cari tutorial di yang lain gitu ya. Kita langsung aja tambahkan video ini ya. Video ini. Caranya gimana? Caranya ya kita cari aja di sini saya cari dulu ya. Saya cari referensi dulu. Nah, referensi dulu. Oke, cara menambahkan video seperti ini. Nah, seperti ini caranya. Ini videonya tuh harus ada ya. Harus ada dulu. Oke, bentar.
Sebentar. Bentar ya. Coba kita lihat satu buah video dulu. Jadi kita harus bukan menambahkan sih, kita harus tahu link dari video tersebut, teman-teman. Nah, bagikan, harusnya di sini ada link. Nah, nih, link ini kita harus tahu dulu. Coba kita copy linknya. Saya coba-coba ya. Ini saya coba-coba. Source-nya bisa nggak ini? Nah, oke. Mudah-mudahan bisa. Oh, nggak bisa ya. Oke, berarti saya cari referensi lain. Menambahkan video ke YouTube di website. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau susah, bukan kalau susah, kalau kesulitan dalam mencari tag apa, misalnya misalnya nih contoh kita ya, kita memasukkan video tapi saya nggak tahu videonya tuh apa, tag import videonya tuh apa, maka caranya ya kita cari aja di Google gitu, teman-teman, cari aja di Google, karena Google itu dia biasanya punya banyak jawaban untuk permasalahan coding seperti ini. Oke, katanya tadi sesuai dengan website yang ini tadi ya. Caranya tadi gini. Nah, teman-teman klik bagikan, kemudian di sini sematkan. Nah, di sini ada coding ya. Coding ini harus di copy. Klik ini aja, nggak perlu kita blok. Kalau mau di blok boleh ya. Kita klik aja salin. Otomatis dia akan menyalinnya. Kemudian kita tambahkan di bagian mana? Bagian konten ya, bagian konten sini paste. Kita paste, seharusnya di sini ada videonya. Refresh. Nah, sudah ada videonya ya. Videonya ini ya kalau ukurannya kurang tidak sesuai, ini ukurannya bisa dirubah, teman-teman. Misalnya terlalu besar, coba kita rubah menjadi 250. Height-nya nggak usah deh, karena height-nya itu dia bisa menyesuaikan sendiri. Nah, 250 apakah sudah sesuai dengan ini? Oh, enggak. 300 kayaknya ya. 300 deh. 300. Kita coba-coba aja, jangan takut mencoba. Ya, oke. Masih lebih kecil. Oh, biarlah. Oke, untuk kontennya ininya masih nempel ya sama yang ini. Atasnya ini nempel dengan navigation-nya. Kita harus kasih jarak seperti ini supaya seperti ini. Kita atur dulu CSS untuk kontennya. Kontennya ini kita kasih margin ya, margin left, margin aja deh, jangan margin margin left ya, margin leftnya 20 px coba. Kemudian margin topnya top juga 20 px. Oke. Nah, ini nanti kalau left itu dia berhubungan dengan left itu berhubungan dengan width, yang height itu berhubungan dengan, yang top itu berhubungan dengan height gitu ya. Dan makanya kita harus mengurangkan height-nya ini, dengan 20 nanti. Nah, supaya dia nggak ada jarak seperti ini. Oh, bukan margin. Padding coy. Padding. Maaf ya, saya ini agak coba-coba juga. Karena emang seperti ini sih kalau bikin website itu, kita harus sabar dan kita harus coba-coba. Nah, gitu pakai padding ya, sehingga ada jaraknya. Kemudian di sini ada gambar bulat seperti ini, kemudian ada gambar bulat. Habis itu apa lagi? Habis itu ada kata-kata ya, ada kata-kata. Gimana cara nambahinnya? Oh, gampang ya, teman-teman, gampang. Tuh height-nya ini kayaknya punya kita ini terlalu pipih ya. Atau biarin aja lah supaya nggak bisa dibiarin ya. Ini harus height-nya itu harus ditentukan juga supaya kalau video yang lain kan ukuran video itu berbeda-beda ya. Saya khawatirnya itu video lain itu nanti gambarnya ukurannya beda gitu.
saya khawatirnya videonya gambarnya ukurannya beda-beda, jadi kita tentuin aja 200 ya. Ini 350, 300 tadi ya, widthnya 300, kemudian heightnya 200. Kemudian selanjutnya kita tambahkan ini. Untuk bagian ini nggak usah, kita perlu menambahkan gambar ini, kemudian yang ini dan yang ini ya. Nah, judulnya bukan, ini adalah penguploadnya atau channelnya. Ini adalah kita tambah channelnya aja ya, ini nggak usah lah. Karena dengan kita membuat ini juga teman-teman saya yakin bisa membuat ini nanti. Jadi sampai dengan judul dan channelnya aja. Oke, gambar ya. Oke, berarti di konten ini harus kita bikin tabel. Tabelnya buat apa? Karena ini kan ada 2 kolom ya, satu kolom pertama, kolom kedua. Dengan adanya tabel tuh lebih mudah untuk mengatur kolomnya. Tabel border 0, cell padding 0, cell spacing ya, cell padding 0. Kemudian di sini ada TR, nah, kemudian TD. Maaf, copy aja deh. Nah, tadi ini untuk gambar logo. Oke, untuk logonya teman-teman boleh cari logo sendiri-sendiri ya. Gambar yang ini maksudnya logo dari channelnya. Untuk saya pengen nih awam coding aja. Awam coding yang mana ya logonya ya? Terserah lah. Oke, terserah. Channel. Nah, channel 1 ya, channel 1 PNG. Oke, kemudian di sini bagian mana tadi? Aduh, maaf nih, saya agak lupa. Nah, di sini ya. IMG SRC, di sini channel 1.png. Dah. Channel 1.png. Coba kita lihat dulu. Nah, ukurannya gede ya. Kita harus tentukan dulu ukurannya. Pakai style aja nih. Pakai style atau CSS ya. Style widthnya coba kita kasih 100 px saja. Gak bisa ya? Bukan gak bisa sih, 50 coba. Terlalu besar. Kurang ya? Masih, apakah lebih? Oh iya, masih kecil, lebih kecil lagi ya. 40 coba. Nah, supaya ininya bulat nih kan ada ini ya. Ada apa? Ada bulatan-bulatan, ada background putihnya ya, harusnya tampilannya bulat. Kita di sini tambah border radius ya, border radius besarnya sama dengan widthnya 40 px. Mudah-mudahan benar ya. Nah, sehingga di sini bulat. Oke, itu untuk ini. Jadi di sini harus ada jarak ya, margin ya. Kalau dilihat di sini ada margin. Nah, teman-teman bisa lihat ada margin. Ada marginnya antara ini antara tabel, ini kan tadi kita bikin pakai tabel dengan videonya, ada marginnya. Nah, kita taruh di sini style margin top, kasih aja 10 px. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada jaraknya di sini. Oke. Selanjutnya adalah judulnya. Untuk judulnya tadi Ranger Boats Aluminium. Ini kita bisa tulis saja. Tulis ya, bagian mana? Bagian sini ya, untuk judulnya Ranger Boats Aluminium Boats Building Video. Sengaja saya Inggrisnya seperti itu ya, Ranger Boats Aluminium Boats Building Video. Oke, sudah save. Kemudian kita lihat yang punya kita. Nah, jadinya seperti ini. Kenapa seperti itu? Ya, kita harus ini dulu lah, harus atur CSS untuk ini. Untuk tabelnya kita kasih ID deh. Kita kasih ID dulu. ID di tabelnya adalah deskripsi ya. Nah, sudah. Kemudian di sini kita bikin deskripsi. Pakai pagar deskripsi. Nah, oke, untuk CSS yang di dalam sini, yang ini kita cut aja ya. Kita hapus stylenya. Kita masukkan ke ini aja, ke style yang eksternal. Oke, maaf. Kita masukkan ke sini aja. Karena kalau enggak nanti dia dua kali nanti jadinya ya. Oke, Arial
samakan dengan ini. Arial, kemudian colornya putih. Habis colornya putih, ya kita coba lihat dulu ya. Oke, gini ya. Kemudian itu harus ada jarak ya. Oke, harus ada jarak. Berarti jarak ini ya, kasih width aja deh. Width tadi kasih aja 50 supaya di sini ada jarak. Soalnya kenapa saya nggak mau ini? Saya nggak mau apa? Saya nggak mau kasih CSS-nya, mending langsung aja width kayak gini. Kemudian untuk yang width yang ini sesuaikan dengan videonya berapa, 300 ya. Width dari videonya 300, berarti 250 lah, mudah-mudahan bisa ya, width 250. Oke. Nah, jadi 250 itu untuk ini supaya dia ini nggak melebar ke samping itu, teman-teman. Oke, ini stylingnya masih kurang. Di sini harus ada font weight ya, harus bold. Oke. Nah, jadi ini kan bold ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih bold juga. Kemudian di sini font size-nya juga kita kasih jangan 10. Nanti kita kasih 11 atau berapa lah. Guys, terlalu kecil. 14. Ya, kurang lebih lah ya, kurang lebih. Kemudian di sini untuk channelnya Ranger Bots. Itu channelnya teman-teman taruh di sini. Channel, di sini ada BR ya. BR, kemudian di sini ada channelnya pakai span supaya, karena warnanya kan beda ya, warna hurufnya beda. Ranger, saya kasih dulu deh bots. Warna huruf dengan warna huruf ini dengan judulnya, channel dan judulnya itu beda kan. Nah, jadi kita pakai span. Oke, kemudian untuk yang ini harus vertical align, Valigen itu vertical align top ya. TOP. Supaya ini nggak ngikutin ketika di ini. Nah ya, jadi ketika ketika kolom yang ini tuh melebar ke bawah, ini nggak ikut ke tengah. Ya, kalau nggak ada vertical line, jadi ini nanti kalau ini melebar, ini ikut ke tengah nih gambarnya nanti ke sini. Makanya kita tentukan vertical line. Kemudian spannya warna ini, warna hurufnya, style, color dari ininya warna apa? Warna kita lihat aja di sini ya, warnanya itu FF itu untuk warna itunya opacity ya, opacity berarti ya, pakai opacity bukan color. Opacity sama dengan berapa? 0,6 ya, sama dengan yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa. Nah, bisa teman-teman. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan video. Misalnya teman-teman pengen video yang lain. Ini contohnya ini ya. Buka videonya, kemudian nanti bagikan ya. Misalnya gini. Ini muat berapa video lagi ya? 3 video lagi ya. Oke, kita copy dulu deh. Kita copy dulu yang sudah ada. Oke, teman-teman copy yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, ini harus ada div dulu. Div untuk mengikat semuanya. Untuk mengikat semua konten video ini, ID video. Oke. Video di sini harus ada video ya. Auto, kasih auto aja karena kita nggak perlu nyeting itunya, nggak perlu nyeting widthnya ya. Ini kita perlukan untuk menampung semua ini aja, supaya dia menjadi satu kesatuan ya. Ini tag iframe dan tabel ini supaya menjadi satu kesatuan dalam div video. Kalau enggak nanti susah kita ngopi pastenya. Copy 3 kali lagi sehingga ada 4 video ya. Nah, oke, kemudian kenapa dia ke bawah? Karena tag videonya ini harus kita set float left gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan benar. Nah gitu teman-teman, sudah benar. Kemudian kita kasih marginnya, margin leftnya ya, margin left berapa tadi, 20 ya.
margin left ya. Nah, kita tadi ngasih marginnya di mana ya? Ngasih marginnya di di video, bukan di video, konten ya. Kita ngasih konten di konten. Berarti kontennya ini kita hilangkan marginnya. Bukan margin tapi padding ya. Padding. Biar deh. Kita coba dulu aja. Nah, gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Berarti untuk padding left ini nggak usah. Kita margin pakai yang gitu teman-teman. Nah gini, ini sebelah sini agak ini ya. Kalau pengen ya kita sesuaikan aja lebar videonya, jangan bisa dikurangi lah. Bisa dikurangi. Lebar videonya kita bisa kurangi. Oke, misalnya tadi lebarnya 300 ya. Nah, atau ini aja videonya aja kita kurangi, bisa juga ya. Jadi dia nggak terlalu ini. Oke deh. Ini bisa kita atur supaya dia kalau dia kelebihan itu overflow. Nah, jadi kalau dia overflow nanti kalau dia ini kelebihan ya. Width ini kan kalau dijadikan 4 ya kelebihan, nanti dia otomatis dikebawahkan. Jadi kita harus atur overflow-nya. Oke, margin bottom-nya juga harus kita tentukan ya kayaknya ya. Margin bottom 20 px juga. Jangan 20, 10 aja. Gini ya. Oke teman-teman, kira-kira gitu. Kalau pengen diperkecil ini tadi, maaf ya, saya ini bolak-balik kayaknya. mungkin teman-teman ini agak pusing lihatnya ya. Mudah-mudahan ini sih, saya berharapnya video ini bisa membantu sedikit lah pemahaman mengenai coding. Kita mendesain atau meniru punya orang lain itu ya gini prosesnya. Memang harus jelimet ya. Oke, nggak salah. Oke, kalau teman-teman pengen rapi tampilannya, nggak ke bawah seperti ini ya teman-teman, otomatis harus nyeting sendiri ya ininya, widthnya, karena saya nggak usah saya settingin lah. Teman-teman coba sendiri aja. Oke. Kalau pengen ini ada 4 buah di sini, maka kita harus perhitungkan ini width dari konten ini berapa. Width dari konten ini kan width dari konten itu kan 602 ya. Sementara untuk yang video ini widthnya itu kita kurang nggak tahu. 602 bagi 4 berapa? 602 2 bagi 4 150 ya, 150 dikurang, belum lagi dikurang dengan ini, dikurang dengan apa? Dikurang dengan margin dan padding tadi ya, margin left dan padding right dan segala macam. Nah ini harus disesuaikan lagi. Ya maka dari itu ya teman-teman mungkin bisa coba-coba aja deh. Jangan 250 saya coba ya, supaya dia tampilannya bagus gitulah. 200 supaya tampilannya dia bisa ke samping ya. Dan ini adalah merupakan kelemahan dari CSS ya teman-teman, jadi dia susah menyesuaikan dengan lebar layar gitu. Mungkin di selanjutnya kita bisa tuh ya, kalau dia seperti ini ya, nah teman-teman bisa lihat tuh susah juga kalau pengen ini pengen ngerapiinnya, jadi perlu waktu ya, dan gak mungkin saya bahas di sini, jadi teman-teman coba sendiri aja ya. Oke, ini untuk video kali ini saya yakin dan saya kira ini video yang berhasil ya, karena kita berhasil meniru atau menduplikasi tampilan dari YouTube meskipun tidak sempurna. Kemudian untuk sebagai penutupnya teman-teman silahkan coba di rumah. Mohon maaf atas penjelasan yang mungkin ada kekurangan di dalamnya.
Silahkan dicoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.